Dua orang santri pondok pesantren tenggelam di Sungai Elo, Desa Blondo, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Satu jasad korban berhasil ditemukan tim Basarnas 200 meter dari lokasi korban tenggelam. Korban pertama yang ditemukan bernama Fajril, santri pondok pesantren Al-Lulu. Sementara satu santri lainnya masih dalam pencarian. Ya, dari pukul 14, kurang lebih 14.14, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban bersama Fajril dan kita berhasil menemukan prodi dari LKP 200 meter di bawah LKP. Itu kondisi sudah meninggal atau masih? Kalau kondisi dimungkinkan sudah meninggal. Korban tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk diotopsi. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi tenggelamnya dua santri di Magelang tadi menjadi pembuka jumpa kita di News Prime malam hari ini. Kami juga akan menyoroti operasi tangkap tangan Wali Kota Bekasi oleh KPK. Saya Abraham Silaban. Ratusan driver ojek online berunjuk rasa menuntut kejelasan payung hukum, tarif dan sistem bagi hasil yang layak juga menjadi tuntutan demonstran. Sejumlah driver ojek online turun ke jalan menggelar unjuk rasa. Dalam aksi ini, driver ojol membawa tuntutan kejelasan payung hukum saat bekerja. Driver ojol juga meminta sistem penghasilan yang lebih layak dan menguntungkan mereka. Ya, di mana payung hukum itu memuat tentang tarif, memuat tentang perjanjian kemitraan, ya semua harus seimbang. Karena udah terlalu lama ini. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub menemui demonstran dan siap merumuskan aspirasi mereka. Kalau hubungan kemitraan, memang kan ojek online ini kan dengan aplikator kan sebagai mitra, bukan sebagai pekerja. Nanti saya akan komunikasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya, itu bukan ranah saya. Kemudian terkait menyangkut masalah tarif, saya terbuka kok, gitu kan, tarif terbuka. Kalau kemudian dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12, tarif itu sudah cukup lama ya, semenjak tahun 2018. Akan ditinjau kembali, saya ngundang mereka untuk ayo sama-sama kita rumuskan bareng-bareng, maunya bagaimana. Usai puas melampiaskan aspirasi dan ditemui Dirjen Perhubungan Darat, massa pun membubarkan diri. Kedua, tidak dipakai oleh aplikator. Puluhan warga Deli Serdang, Sumatera Utara sejumlah anggota TNI Angkatan Darat. Kericuan terjadi saat petugas akan memasang pelang di lahan seluas 65 hektar. Kericuhan antara warga dengan sejumlah anggota TNI Angkatan Darat ini terjadi di Desa Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi saling dorong hingga nyaris baku pukul terjadi di area pesawahan. Bentrokan antara warga dengan personil TNI AD ini terjadi saat warga menghalau kedatangan petugas yang hendak memasang pelang di lahan seluas 65 hektar. TNI brutal. Suasana mereda setelah beberapa pihak meredam keadaan. Usai terjadi kericuhan, warga mendatangi Pomdam 1 Bukit Barisan di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu, penguasa daerah itu adalah kepala desa. Kenapa mereka tidak membuat laporan secara tertulis kepada kepala desa? Di sini kekurangan daripada bapak-bapak yang bertindak tadi. Warga Desa Tuan Deli Serdang mengaku tanah seluas 65 hektar yang menjadi lahan pertanian adalah tanah warisan mereka. Setelah mendatangi Pomdam 1 Bukit Barisan, warga membubarkan diri masing-masing dengan tertib. Kantor Bupati Lombok Timur digeruduk massa. Dalam orasinya, massa menuntut kasus pelecehan makam leluhur diusut tuntas. Unjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Timur ini nyaris berakhir ricuh. Setelah diberi penjelasan dan aparat hadir di tengah-tengah demonstran, kericuhan berhasil diredam. Tak hanya aparat, massa juga diterima Bupati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dalam orasinya, massa mendesak Pemda dan aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan ujaran kebencian yang melibatkan tokoh As-Sunnah Ustadz Mizan Kudusiah. Ada penceramah-penceramah yang tidak toleran, yang suka memecah belah, menghina agama, dan menghina ulama. Maka kita harus
sudah segera ditindaklanjuti. Kepolisian mengimbau agar massa menahan diri dan mempercayakan proses hukum kepada aparat. Saat ini, Ustadz Mizan telah menjadi tersangka ujaran kebencian. Saat ini pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, Polres Lombok Timur sedang melakukan proses penegakan hukum terkait dengan ujaran kebencian yang terjadi. Saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk menahan diri, tidak main hakim sendiri, percayakan bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Usai menyampaikan aspirasinya, massa membubarkan diri dengan tertib dikawal ratusan aparat kepolisian. Sebelumnya, Pondok Pesantren As-Sunnah menjadi sasaran kemarahan warga yang berujung dengan pembakaran. Massa emosi dengan potongan isi ceramah yang diduga menghina makam leluhur mereka. Berawal dari potongan rekaman video ceramah Ustaz Mizan Qudsiyah yang dibuat pada tahun 2020, sejumlah warga di Lombok Timur tergugah dan berujung amarah. Betapa tidak, potongan video berdurasi 19 detik yang beredar di lingkungan warga di Lombok Timur membuat warga merasa dilecehkan. Ceramah pemuka agama seperti yang ada dalam video dianggap menodai makam leluhur yang ada di Lombok Timur. Sungguh menyulut, api amarah sekelompok orang tak dikenal membara di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada 2 Januari 2022. Sebuah pondok pesantren As-Sunnah berikut kendaraan yang terparkir dibakar. Usai peristiwa pembakaran, Polda NTB bergerak cepat melakukan penyelidikan. Juga kita akan melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan ujaran kebencian. Dan tentunya yang mana akibat adanya video yang dipotong kemudian disebarkan menjadi viral sehingga muncul gerakan masyarakat malam tadi. Riak gejolak mengecam ujaran kebencian datang dari berbagai penjuru warga di Lombok Timur. Ribuan orang turun ke jalan menuntut pelaku ujaran kebencian diadili. Kami dan keluarga besar pengguna di Batu merasa terusik dengan statement, apalagi sebuah pukulan. Menukil barang sesuatu yang kotor dan jijik pendidikan. Polda Nusa Tenggara Barat, Polres Lombok Timur sedang melakukan proses penegakan hukum terkait dengan ujaran kebencian yang terjadi. Seiring pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan, Polda Nusa Tenggara Barat akhirnya menahan Ustadz Mizan Qudsiyah. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengaku penahanan terhadap Ustadz Mizan Qudsiyah dilakukan atas dugaan ujaran kebencian melalui ceramahnya yang viral di media sosial. Dipelajari oleh penyidik dan tentunya akan dilakukan gelar perkara terhadap hasil daripada keterangan saksi-saksi yang lain juga. Tapi diamankan ya? Saat ini masih di Mapolda, masih diamankan di Mapolda. Untuk melengkapi alat bukti, Reserse Kriminal Khusus Polda NTB juga melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelapor dan ahli. Hingga kini Polda NTB telah memeriksa 17 orang saksi, terdiri dari pihak pengelola pondok pesantren dan pihak lainnya. Majelis Hakim menolak eksepsi penabuh drum SID IGD Ari Astina alias Jerings. Dengan ditolaknya eksepsi, maka persidangan Jerings akan dilanjutkan dengan pemanggilan saksi. Bahwa IGD Ari Astina alias Jerings tersebut tidak dapat diterima. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan oleh IGD Ari Astina alias Jering, terdakwa dalam sidang putusan sela kasus pengancaman. Jering mengikuti sidang secara virtual dari Rutan Polda Metro Jaya. Dengan ditolaknya eksepsi Jering oleh Majelis Hakim, sidang kasus dugaan pengancaman resmi dilanjutkan. Dengan demikian kami perintahkan kepada penuntut umum untuk bisa menghadirkan saksi pada persidangan berikutnya. Persetuan Jering dan Adam Denny bermula ketika Adam Denny berkomentar di akun Instagram Jering terkait data artis yang di-endorse COVID seperti yang dituduhkan Jering. Akun Instagram Jering kemudian hilang dan menuding Adam Denny sebagai pelaku. Adam Denny mengaku Jering menelponnya dengan ucapan makian. Pada
Pada 2020, Jering juga berurusan dengan kasus hukum dan dibui setelah menyebut Ikatan Dokter Indonesia sebagai kacung WHO. Jering dijerat dengan Undang-Undang ITE mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan dikecam warganet lantaran mengunggah cuitan kontroversial. Tagar tangkap Ferdinand viral di media sosial. Cuitan mantan politikus Partai Demokrat yang kini menjadi pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan membuat gaduh media sosial. Cuitannya di Twitter dianggap menyinggung umat Islam. Belakangan Ferdinand menyampaikan klarifikasi maksud dari cuitannya. Yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau tidak, Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Walau telah memberi klarifikasi, tanda pagar atau tagar tangkap Ferdinand terlanjur menggema di Twitter. Tak hanya itu, imbas dari cuitannya Ferdinand dilaporkan oleh Ketua Brigade Muslim Indonesia di Sulawesi Selatan, Zulkifli. Didasari karena adanya kekhawatiran kami terjadinya kembali ujaran-ujaran kebencian yang bisa menyasar agama-agama tertentu atau konflik yang bernuansa agama. Ini didasari karena postingan dari beliau ini kami anggap sesuatu yang sangat mengandung unsur sara. Tak hanya di Sulawesi Selatan, akibat cuitannya Ferdinand juga dilaporkan aktivis pemuda ke Bareskrim Polri. Sementara itu, setelah meminta maaf dan membuat klarifikasi, Ferdinand telah menghapus cuitannya yang kontroversial. Informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Ribuan buruh dan mahasiswa Banten kembali berunjuk rasa di depan kantor pusat pemerintahan Provinsi Banten. Dalam aksinya, massa juga memblokade jalan menuntut Gubernur Banten merevisi upah minimum provinsi. Guna memecah kemacetan akibat aksi blokade oleh buruh, kepolisian pun menggelar sejumlah rekayasa arus lalu lintas. Unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian yang memasang kawat barikade di seluruh pintu masuk kantor pusat pemerintahan. Bangunan sekolah di SMK Negeri 1 Tegal Lalang Gianyar ini tiba-tiba ambruk. Bangunan sekolah tersebut ambruk saat sejumlah pekerja sedang melakukan renovasi sekolah. Menurut pihak sekolah, insiden ini diduga akibat tanah labil. Pihak sekolah berdalih tanah yang labil merupakan hasil urukan sehingga tidak memiliki konstruksi yang solid. Warga Muara Angke ini terpaksa menggunakan kendaraan roda 3 untuk menembus banjir rob yang melanda permukiman mereka. Akibat gelombang air pasang laut, permukiman padat penduduk ini kembali tergenang. Sejak 3 hari terakhir, kawasan Muara Angke ini selalu direndam banjir rob dengan ketinggian hingga 30 cm. Menurut warga, air mulai memasuki rumah warga pada pagi dan surut saat sore. Berdasarkan prediksi BMKG, gelombang pasang baru akan selesai pada Kamis besok. Ribuan rumah di Bungo Jambi terendam banjir. Selain menggenangi ribuan rumah, banjir juga merendam fasilitas umum seperti sekolah, masjid, hingga jalan penghubung antar kecamatan dan desa.
Warga yang memilih tidak mengungsi mulai mengeluh sakit seperti demam dan batuk dan kekurangan pasokan makanan. Sejak beberapa hari terakhir, banjir merendam 12 kecamatan di Kabupaten Bungo dengan lebih dari 18.000 kepala keluarga terdampak banjir. Kabupaten Bungo pun telah ditetapkan status darurat bencana banjir. Petugas damkar ini dibuat kewalahan oleh seekor biawak yang bersembunyi di gorong-gorong. Evakuasi biawak sepanjang 1 meter ini pun membuat warga Cempaka Sari, Kemayoran, Jakarta penasaran. Proses evakuasi memakan waktu cukup lama lantaran petugas harus menggunakan mesin bor untuk menjebol beton gorong-gorong. Setelah berhasil dievakuasi, biawak yang sempat menggegerkan warga tersebut kemudian dibawa petugas ke kantor damkar sektor Kemayoran.